ampun, Kanaya baru aja sampai sekolah. Udah telepon aja. Bawel deh. Halo, iya Kanaya. Halo Kak, jangan lupa jemput aku ya. Ya ampun, kamu itu kayak takut kakak nggak jemput aja. Kakaknya udah di depan sekolah kamu. Bawel deh. Kak Livi. Tara, kenapa? Itu loh Kak. Tara, kamu tenang dulu, kamu nafas dulu baru cerita sama kakak. Jadi gini Kak, tolong jagain adekku di rumah ya Kak. Jagain adek kamu? Emang kamu mau kemana? Adek kamu lagi sakit. Enggak sih Kak, adek aku nggak apa-apa. Cuman dompet mamaku ketinggalan. Mamaku lagi di rumah sakit yang nungguin papa aku lagi sakit Kak. Jadi aku mau anterin dompetnya nih Kak. Terus kamu kesana naik apa? Aku naik ke sana naik ojek. Oh, ya udah deh kakak WA Kanaya dulu ya. Ya udah, makasih ya Kak. Loh, Kanaya kok teleponnya nggak diangkat sih? Nggak bisa begitu dong Ma, kan tugas Kak Livi jemput aku. Iya, tapi kan kakak kamu lagi nolongin Tara. Nah ya, kamu ngertiin dong. Mama kok belain Kak Livi? Sebel deh. Kanaya, yuk. Kakak tuh lebih mentingin orang lain daripada anak sendiri. Iya kakak minta maaf. Tapi kan tadi kakak udah jelasin kamu kenapa kakak suruh kamu nunggu. Emang lebih penting siapa sih Kak? Lebih penting aku apa Tara? Kanaya kamu dengerin kakak dulu dong. Jangan cari alasan deh Kak. Sekalian aja nggak usah anggap aku adik. Kanaya kok ngomongnya gitu? Kanaya kamu tuh belum ngerti deh. Lagian sekali-sekali kita peduli sama orang yang lagi kesulitan, apa salahnya sih? Kamu tuh jangan egois Kanaya. Suka-suka aku dong. Mau egois kayak mau kagak. Emang salah aku nuntut tanggung jawab kakak sama adiknya? Kamu ini nggak ngerti ya? Livi, Kanaya. Mama. Mama. Loh, kok Kanaya marah-marah sih ya telat dijemput sama Livi? Iya. Padahal kan udah dikasih tahu alasannya. Ya udah, sebelum lanjut ke sketsa, kita dengerin dongeng Kak Ojan dulu yuk. Ini dongeng tentang singa dan tikus. Singa dan tikus. Suatu hari di pinggir sebuah hutan ada seekor tikus sedang berjalan-jalan sendirian. Senang sekali. Nah, saking senangnya dia kurang hati-hati dan menginjak seekor singa yang sedang tidur nyenyak. Menginjak seekor singa. Ekor seekor singa. Ekor singa. Ekor seekor singa. yang sedang tidur. Bangun Sally. dong singanya. Iya, singanya bangun dan marah sekali. Singanya bilang gini, siapa yang berani sekali membangunkan aku yang sedang tidur nyenyak? Dan setelah singa itu lihat ke bawah, ternyata ada tikus itu yang ketakutan. Maafkan aku singa. Maaf, aku sedang enak-enak tidur dan kau membangunkan aku dan aku harus memaafkanmu. Iya tapi aku tidak sengaja. Kata tikus itu di Semi dan Kidos di rumah. Lalu singa itu menangkap ekor si tikus, mengangkatnya ke atas dan ingin memakannya. Tikus itu langsung bilang, Jangan makan aku, maafkan aku Om Singa. Kalau kamu memaafkan aku, mungkin suatu hari nanti aku akan menolongmu. mendengar jawaban tikus itu, singa jadi tertawa. Dia bilang gini, apa aku tidak salah dengar? Kamu tikus kecil akan menolong singa yang besar? Iya, kalau kamu memaafkan aku dan melepaskan aku, mungkin suatu hari nanti aku akan menolongmu. Ini tikus lucu sekali. Dia bilang suatu hari nanti dia akan menolongku. Bagaimana mungkin seekor tikus kecil bisa menolong seekor singa yang besar? Itu kan lucu. Ayo tertawa semua. Bagaimana bisa seekor tikus kecil bisa menolong singa?
Iya. Ya sudahlah. Aku juga mau langsung lanjut tidur lagi. Maka dilepaskanlah tikus kecil itu. Dia berterima kasih dan pergi meninggalkan singa yang tidur kembali. Untung tidak jadi dimakan. Iya. Tahu nggak? Semi, Dimi, dan Kidos di rumah. Beberapa hari kemudian, hutan digemparkan oleh teriakan minta tolong yang sangat memilukan. Iya. Siapa? Nah, siapa ya kira-kira ya? Teriakannya gini nih. Tolong, tolong aku, tolong lepaskan aku. Aku tahu itu. Siapa, Semi? Itu gajah. Ah? Enggak. Siapa? Suaranya mirip yang tadi keinjek. Harimau. Apa sih? Harimau. Kanguru. Kidos di rumah, suara siapa itu? Siapa Kidos? Siapa? Iya, suara singa. Oh iya. Aku mau bilang itu dari tadi. Singa berteriak minta tolong. Tolong. Nah, Singa dalam bahaya kau Jan. sepertinya begitu. Hewan-hewan gempar tapi tidak berani mendekat. Takut lah. Kecuali seekor binatang kecil yang mendengarnya dan tahu suara siapa itu. Itu adalah tikus. Tikus bilang gini, Hei, aku tahu. Itu sepertinya suara singa yang kemarin. Dia sepertinya butuh pertolongan. Aku akan ke sana. maka tikus Kok berani ya? sih? iya. Tikus itu lalu berlari mendekati sumber suara dan ketika sampai di pinggir hutan benar saja singa itu sedang terjerat tali temali jebakan pemburu dan tidak bisa melepaskan diri. Singa itu berteriak, tolong lepaskan aku, tolong. Tikus itu bilang, Om Singa sebentar, aku akan menolongmu dan melepaskanmu ya. Gimana caranya? Caranya ya? Ya kan tikus kan kecil. iya, itu juga yang diucapkan sama singa. Singa kaget, dia lalu menengok ke bawah dan berkata kepada tikus, sebentar, aku memang butuh pertolongan. Tapi bagaimana mungkin tikus kecil bisa menolong singa yang besar? Si Singa malah ketawa. Tolong. Ayo tertawa, ayo tertawa. Aneh sih, gimana caranya? Iya. Tapi tikus bilang gini, Tenang saja Om Singa, aku akan menggigit tali temali ini sampai semuanya putus dan kamu bisa selamat. Giginya Ya, tikus kan tajam. giginya Tajam ya? tajam. tapi singa bilang gini, tikus, sedangkan gigiku yang besar dan runcing ini saja tidak bisa memutus tali temali ini, bagaimana gigimu yang kecil-kecil itu? Tolong aku ya. Dia Aneh ketawa tapi banget. tetap minta pertolongan. Iya. Tapi tikus tidak menghiraukannya. Dimi, Semi, dan Kidos di rumah. Tikus itu dengan gigi kecilnya menggigit sedikit demi sedikit tali temali itu hingga putus satu persatu. Dan singa akhirnya bisa lepas. Bebas. Wah. Singa dan tikus lalu berlari mencari tempat yang aman bersembunyi. Takut-takut ada pemburu. Dan ketika sudah aman, sang singa berterima kasih kepada tikus. Oh iya Dan dong. sejak hari itu, sang singa jadi sadar bahkan seekor tikus kecil bisa menolong seekor singa yang besar. Dia sadar harusnya dia tidak meremehkan temannya hanya karena ukurannya atau bentuknya yang berbeda. Dan dia harusnya lebih menghargai. Ya. Begitu ceritanya. Gimana? Seru kan? Seru banget ya? Seru. Lanjutan cerita Kanaya dan Livi juga pasti nggak kalah seru tahu. Oh iya. Aduh gimana itu ya? Kira-kira pas mamanya datang mereka berhenti bertengkar atau makin heboh ya? Nah, aku mau tebak. Nah, coba tebak. Pasti Kanaya ngambek. Oh? Terus dia pergi. Hah? Kalau menurut aku Mm-mm. pasti Livi yang pergi. Oh, kalian yakin? Yakin nggak? Enggak juga Enggak, gini aja deh. Namanya juga tebak-tebakan. Iya. Ya udah gini aja, mending kita lihat kelanjutannya ceritanya ya. Setuju. Yuk, kita lihat. Kok kalian malah jadi ribut di sini sih? Kalian gak malu apa dilihat banyak orang? Kenapa nyusul kita sih, Ma?
Gimana nggak mau nyusul? Mama telepon kamu aja main asal dimatiin. Tuh kamu uring-uringan kayak begini. Kenapa sih ngambek? Sebel aja sama Kak Livi. Kok jadi sebel sama kakak? Harusnya kakak yang sebel sama kamu. Kamu nih gak ngerti-ngerti udah kakak kasih tahu. Aku juga sebel sama kakak. Pokoknya kamu yang salah. Ya kamu. 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 Kakak. Udah stop. Papa. Kayaknya Papa Livi dan Kanaya datang tuh Kidos. Lagian pada berantem sih. Nah udah datang makanannya. Makasih ya, Mas. Papa tadi belum makan kan? Nih kamu makan nih. Papa sudah tahu masalah kalian. Papa sangat menyayangkan sikap Kanaya yang nggak bisa menghargai orang lain. Kok Papa malah nyalain aku sih? Harusnya Kak Livi dong yang mentingin adiknya sendiri. Kamu ini kok jadi nyalain kakak terus sih dari tadi? Udah. Kanaya, udah dong, kamu tuh nggak usah cengeng. Masa sih cuman karena jemputnya terlambat, kamu jadi ngambek begini? Kak Livi kan udah ngejelasin masalahnya kenapa terlambat jemput kamu. Udah dong ya. Aku tuh nggak penting ya buat kakak. Kan pentingan orang lain. Kalau kamu gak penting buat kakak gak bakal jemput kamu tadi. Begini ya, Nak. Kita hidup itu memang harus saling menghargai. Kanaya, Livi, jangankan sesama keluarga, sama tetangga, sama teman, ataupun orang yang lebih tua dari kita, harus kita hargai. Udah syukur Pak, aku gak suruh naik ojek. Udah dibelain jemput juga. Mulai sekarang aku nggak mau ngomong lagi sama kakak. Emang masalah gitu kalau kamu gak mau ngomong sama kakak? Kanaya, duduk Kanaya. Udah. Kalau gini ceritanya, kita nggak makan-makan nih. Udah, nanti urusan sama Kanaya biar Papa yang beresin. Sekarang kamu susul Kanaya ya. Nanti Mama nyusul bawain makanan, oke? Kanaya masih ngambek aja. Jangan gitu dong Kanaya. Bisa gak ya? Hehehe. Ayo, kamu bisa gak? Lagi asik main ya. Iya tante. Kelihatannya seru banget sih. Iya mah. Nih mama bawa makanan. Wih, enak banget nih tante. Makasih ya, nanti aku makan. Sama-sama. Loh, tante mau jemput Kanaya ya? Iya, Oh gitu. abis dia masih marah sama kakaknya, makanya tante yang jemput. Loh itu Kanaya. Kanayanya udah keluar tante. Oh ya, tante tinggal dulu bentar ya. Iya. Nih kamu makasih, makan. Tante. Iya. Mau main lagi? Ayo. Hai. Mama ngapain sih kasih makanan ke mereka? Kayak enakan mereka dong jadinya. Oh emangnya kenapa sih sayang kalau mama ngasih makan sama mereka? Lagian juga Tara itu kan temen deketnya kakak kamu. Mama juga udah kenal deket sama keluarganya. Kamu nggak boleh begitu ah. Iya, tapi kan Ya, Mama mau ngomong sama kamu ya. Kanaya duduk. Kanaya harus tahu betapa pentingnya saling menghargai dalam keluarga, pertemanan, di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menghargai orang lain, kita akan dihargain juga, Nak. Kalau kita saling menghargai, semua masalah bisa diatasi dengan kepala dingin. Nggak ngambek kayak begini. tapi kan aku nggak salah, Ma. Kalau semua sama-sama merasa nggak ada yang salah, ya nggak akan selesai dong permasalahannya. Coba deh kamu ingat-ingat kebaikannya Kak Livi sama kamu dan juga kebaikan teman-teman kamu di saat bermain, bercanda. Coba kamu ingat-ingatin. Mama juga bilang begitu kok sama Kak Livi. Tapi kalau kamu tetap nggak mau, berarti itu tandanya kamu pendendam. Bener tuh kata Mama. Kanaya coba renungin lagi ya. Sebenarnya aku
juga pengen balikan sama mereka. Tapi gimana ya caranya? Kan aku malu. Oke. Ntar aku ya. Ayo, bunga. Kak, PR matematika aku susah banget nih. Bantuin dong. Sini, karena aku bantuin. Biasanya pelajaran matematika nilai aku 100 loh. Sini. Tunggu sama kakak. Ntar aja deh. Oke. Nah, gitu dong Kanaya. Pengen main bareng mereka deh. Tapi kan Kak Livinya masih marahan sama aku. Kanaya, main sini. Ayo. Ya. Ayo Kanaya, sini main. Tapi akunya nggak enak sama Kak Livi. Ya, kamu masih ngerasa Kak Livi masih sebel dan marah sama kamu kan? Ya, kamu sadar dong kakakmu itu baik banget orangnya. Bahkan dia nggak pernah ngejelekin kamu tahu? Serius? Iya, malahan sayang kalau kamu punya kakak sebaik dia, terus kamu musuhin gitu aja. Berarti selama ini aku salah sangka dong. Ayo minta maaf. Kak Livi maafin aku ya. Jadi yuk kita main. Yeay, ayo main. Aku di mana ya? Sana. Oke. Nah. Nih, kamu lanjutin punya kakak. Oke. Sa. Yeay. Nah, kakak pakai warna lain ya. Oke. Nah, dari cerita tadi kita bisa ngasih kesimpulan bahwa saling menghargai itu penting. Penting. Jadi Penting. 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 Iya. Nah, Jadi kita harus mengerti situasi yang ada di sekitar kita. tuh. Nih. Tadi kan Livi itu telah jemput Kanaya karena ada sesuatu yang mendesak. Ya kan dari siapa tadi? Tara. Tara. Iya, Tara lagi kesusahan. Jadi Livi bantuin Tara dulu. Iya, tapi syukur ya. Akhirnya Kanaya mengerti teman-teman. Nah betul Dimi dan Semi. Udah nggak kerasa nih. Udah di penghujung acara nih. Masa? Iya Dimi, Semi, Kidos, kita udah di penghujung acara. Nah, kita kembali lagi besok ya. Oke deh, ya deh. Jangan lupa saksikan terus Kring Kring. Ada cerita hanya di mana, Dimi? Hanya di Fan Planet. Yeay! Dadah! Livi. Kanaya. Tara. Emang lebih penting siapa sih, Kak? Lebih penting aku apa Tara? Tara. Sorry. Suka-suka aku dong, mau egois kayak mau kagak. Emang tak salah aku, tanggung jawab. Emang apa? Kamu sebagai kakak, mendingan kamu mengalah aja deh. Udah cut ya? Lanjut ya? Oh, sorry. Daripada kita nonton itu. Kok daripada? Kan parah banget. Kok daripada?